Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam dunia usaha. Berjumpa kembali bersama kami di channel Dunia Usaha bersama saya Syahrul Rizky Hidayatullah. Kali ini kita akan membahas produk asli Ponorogo, yaitu dari Empon Barokah yang beralamatkan di Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Langsung kita akan berbincang-bincang bersama pemilik usaha langsung Empon Barokah, yaitu bersama Mas Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Irmanto. Saya selaku pemilik usaha dari Empon Barokah. Saya kelahiran dari kota Bojonegoro. Di tahun 2014 saya pindah di kota Ponorogo karena saya menikah. Dapat pujian hati lah, pujian hati di kota Ponorogo. Usaha ini dalam bidang apa, Mas? Terutama brandnya ini apa, dan kemudian usaha yang digeluti ini apa? Kalau Empon Barokah sendiri produksi dari minuman tradisional instan yang kita olah, yang kita racik, yang sudah berstandar dari sistem jaminan halal RPP MUI. Untuk produk kami sendiri ada 6 macam. Ada jahe instan. Ini jahe instan. Ini jahe instan. Terus ada kunyit asem, temulawak instan, beras kencur instan, ada kunyit bubuk serbuk murni, ada temulawak bubuk murni juga, Mas. Kemudian dalam merintis usaha mungkin sudah berapa lama, Mas? Kemudian dari awal sampai sekarang mungkin udah sampai ada nama brand atau brandnya udah ada, kemudian juga ada label halalnya juga kan gitu. Tahun berdiri dari Empon Barokah sendiri itu tahun 2019, Mas. Tahun 2019 itu saya sudah mulai mengurus perizinan dulu, Mas. Perizinan saya urus dulu selama setahun lebih lah. Saya setahun lebih mengurus perizinan, terus saya renovasi tempat ini. Ini kan dulu ini toko bangunan, Mas. Toko bangunan, terus saya buka usaha jamu ini kan otomatis kalau perizinan jamu kan harus punya tempat produksi sendiri, nggak boleh dapur campur sama ruang masak, nggak boleh. Makanya ini toko bangunan saya tutup, saya jadikan jadikan jamu ini. Kemudian untuk sekarang kan kayaknya udah besar lah ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk pemasarannya sendiri, untuk pemasaran sejauh ini sampai detik ini itu sudah sampai mana saja, Mas? Kalau untuk pemasaran sendiri kita sudah buka agen di beberapa kota. Salah satunya di Provinsi Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Itu agen yang terbesar di kami, yang penjualannya udah alhamdulillah yang paling bagus di sana. Terus ada di kota Bojonegoro, di kota Trenggalek, di kota Bekasi, di Palembang juga ada, di Jakarta juga ada. Berarti sudah dalam kota Ponorogo sendiri sudah ada? Iya, di kota Ponorogo juga ada. Kemudian sudah mencakup ke luar kota juga gitu. Iya. Seperti itu. Dan produk ini juga bisa menjadikan Ponorogo atau Kota Riok ini bisa naik ke atas lah. Bisa menjadi unggulan. Dari Empon Barokah ini tadi udah disebutkan, Mas, ya. Ada 6 produk yang diproduksi. Kemudian itu apa saja, Mas? Kalau untuk produk dari kami sendiri ada ini, Mas, jahe instan, kunyit asem, beras kencur, temulawak instan, kunyit bubuk murni, temulawak bubuk murni. Nah, dari ke-6 ini ada produk unggulan atau beberapa produk yang diunggulkan. Sebenarnya semua produk dari kami itu produk termasuk prioritas lah, Mas, unggulan dari kami. Tapi yang lagi sekarang rame, yang lagi sekarang booming, ini produk jahe instan ini, Mas. Jahe instan ini memiliki komposisi yang sangat lengkap, Mas. Ada cengkeh, serai, kayu manis, dan gula. Saya sendiri itu waktu dulu menemukan formula ini melewati masa-masa yang luar biasa, Mas. Dalam arti saya menemukan rasa yang pas di lidah itu
ada 6 kali percobaan gagal mas. Jadi yang terakhir ini alhamdulillah yang dari customer sendiri udah alhamdulillah banyak yang report ke saya dengan rasa yang pas lah. Oh gitu. Berarti emang ada apa namanya? Komposisi tersendiri iya, itu ada. supaya rasanya supaya pas. Nggih. Kebetulan ini sudah ada jahenya yang sudah di. Nggih, monggo coba diminum. Saya coba dulu. Nggih, siap. Emang rasanya pas dan seger di badan ya, dan menyehatkan juga. Amin. Kemudian untuk produksi sendiri mas, nah, dari sini kan ini perlu produksi yang mungkin saya rasa ini juga panjang produksi, nggak cuma sekali satu produk langsung jadi, mungkin memerlukan produksi yang panjang, mungkin dari mulai ambil bahan utama, kemudian proses-proses selanjutnya mungkin bisa disampaikan ke kami semua seperti itu. Untuk masalah proses produksi atau SOP dari produksi kami sendiri, salah satu kami mendatangkan bahan baku dari mitra binaan di areal sini, di areal luar juga. Jadi kita ambil, kita sortir mas, kita cari bahan yang memang ibarat rempah itu yang tua mas. Kita membuat jamu ada 6 produk ini, saya mencari rempah yang paling bagus, yang paling tua. Jadi kandungan sarinya itu yang banyak, yang paling. Berarti kualitas dijaga, pasti dijamin. Selalu kita jaga. Setelah bahan baku dari mitra petani binaan kami datang, nanti kita akan ada proses pemilahan mas, pemilahan bahan baku yang paling bagus. Setelah kita pilah nanti kita cuci mas, kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih nanti kita lakukan pemblenderan, di blender dulu, baru kita peras sarinya. Nanti setelah kita peras sarinya nanti kita masukkan ke dalam mesin mixer dari kami. Kita mesin mixer, nanti kita racik, kita masukkan campuran-campuran ramuan dari kita. Selama proses di dalam mixer itu ada proses 4 jam mas. 4 jam semua bahan kita masukkan ke dalam itu. Nah, setelah nanti jadi serbuk, nanti baru kita pindah ke tempat packing. Nah, setelah pindah ke tempat packing nanti kita lakukan packing produk. Ya, setelah packing produk kita masukkan ke dalam kardus, siap untuk didistribusikan ke agen-agen kami yang di luar daerah. Untuk mas, tadi di dalam mixer itu kapasitas mixer sendiri itu berapa kilo? Kalau kapasitas mixer dari kami kan masih kecil mas, kita kan masih merintis usaha ini, kapasitasnya baru 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Iya, 1,5. Kemudian untuk produksi empon barokah ini mas, untuk karyawannya sendiri sudah merekrut karyawan berapa? Kalau untuk masalah karyawan mas, di sini itu empon barokah itu didukung oleh para sinoman, khususnya itu Dukuh Plosorejo, Dusun Jenggrik, Desa Tegalombo mas. Untuk karyawan sendiri kami mengambil dari pemuda-pemuda sekitar kami ada 4 orang. Untuk bagian produksi sendiri ada 2 orang, untuk packing nanti 2 orang. Khusus untuk daerah sini. Berarti mayoritas juga daerah sini dan mayoritas kaum muda. Iya. Seperti itu. Mungkin ini bisa ditiru untuk para pengusaha yang lainnya seperti itu. Karena pemuda itu juga penerus bangsa kan seperti itu. Benar, betul. Dengan para pemuda ini juga inovasi baru mungkin akan muncul. Pasti, ya. Karena pemikiran orang pemuda atau anak-anak pemuda bangsa itu kebanyakan juga inovatif dan kreatif. Iya. Kemudian lanjut untuk pasti dalam produksi atau dalam usaha itu ada suka dan dukanya mas. Mungkin dari mulai 2019 ya sampai sekarang itu banyak sukanya atau banyak dukanya seperti itu. Ya alhamdulillah lah. Suka dulu mas ya. Iya, Sukanya dulu itu
saya suka itu kan bahagia sudah punya usaha sendiri, bisa di rumah. Karena saya selama 10 tahun saya bekerja lah Mas, ikut orang 10 tahun. Jadi sekarang di rumah walaupun kita usaha kecil ini usaha kita sendiri lah, sukanya seperti itu. Kalau masalah dukanya sendiri itu banyak banget Mas. Banyak banget. Karena yang namanya ngerintis usaha kan kita pasti butuh modal Mas. Ya, modal, renovasi, beli mesin, beli apa lah. Ya tapi ya saya syukuri insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin. Semoga usaha ini bisa semakin berkembang, bisa semakin luas. Syukur-syukur alhamdulillah bisa bikin jadi pabrik besar dan saya bisa ngerekrut warga-warga di sini agar bisa bekerja di tempat kami, kita bina agar bisa membantu perekonomian di daerah kami. Berarti saya menangkap di sini berarti utamanya itu tadi modal itu Mas ya? Nggih, pasti. Utamanya modal untuk usaha. Nggih, mungkin bukan hanya usaha Empon Barokah saja, mungkin di luar sana juga para pelaku usaha ataupun pengusaha itu juga yang utama emang modal seperti itu ya. Salah satunya juga ada lagi Mas, mental. Pengusaha itu kalau modal besar, tapi kalau mentalnya nggak ada, siapa tahu kan namanya omset kan bisa naik turun Mas ya. Waktu kita naik kita seneng waktu turun mental kita nggak kuat, bisa ngeblank kan bahaya juga. Ya mungkin dari situ kita bisa ambil hikmahnya ya. Benar. Sobat-sobat semua, bahwasanya omset besar maupun kecil itu harus disyukuri. Ya benar, harus disyukuri itu. Untuk usaha seperti yang Bapak Wendy sampaikan tadi, terkait dengan duga tadi lebih utama terkait dengan modal ya. Nah, terkait dengan modal. Ya, mungkin sejauh ini dari pihak pemerintah sudah ada bantuan atau belum? Untuk ke Empon Barokah sendiri alhamdulillah belum ada bantuan. Nah, kalau belum ada berarti khususnya pemerintah, ini kan produk asli Kota Reog, asli Ponorogo. Seharusnya juga memperhatikan pengusaha mikro seperti Bapak Wendy ini seperti itu. Dan untuk harapannya sendiri untuk pemerintah itu apa Mas? Harapan kami sih untuk pemerintah terkait apa saja yang diperlukan dari pemilik usaha mikro kecil seperti kami ini. Salah satunya itu sebenarnya bukan masalah modal Mas, yang paling utama masalah perizinan. Karena saya itu terkendala di perizinan. Saya kemarin juga untuk masalah perizinan kayak apa ya, alhamdulillah sudah selesai dibantu oleh pemerintah. Terus yang kedua itu dari halal sendiri. Saya itu pendaftaran halal itu ya habis ya lumayan lah Mas untuk pembayarnya sendiri itu. Itu kan harusnya dari pemerintah sendiri itu bisa lah menyaring nggak cuma 10-20 UMKM yang bisa difasilitasi halal secara gratis. Harusnya kalau untuk masalah kurasi itu lebih leluasa lah, lebih terbuka untuk UMKM. Apa sih yang dipilih itu apa dari UMKM agar bisa UMKM yang memang benar-benar pengen berkembang itu bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Kalau saya lihat itu termasuk agak tertutup lah, kurang terbuka untuk masalah kurasi tersebut. Berarti untuk proses perizinan usaha mungkin bukan hanya Pak Wendy saja ya mungkin yang merasakan. Mungkin para pelaku usaha yang lainnya juga merasakan seperti itu. Ya, pasti. Mungkin harapannya untuk pemerintah juga bisa memudahkan lah untuk proses izinnya. Karena izin sendiri untuk masuk ke swalayan pun harus ada izinnya kan seperti itu ya. Kemarin juga saya tanya masalah perizinan untuk masuk ke ada sih swalayan yang ternama lah di Indonesia ya. Itu syaratnya tuh harus ada barcode. Gitu. Barcode itu bayarnya lumayan juga Mas. Saya tanya makanya kemarin saya mundur, persyaratan sudah saya urus semua, aku lihat nominalnya berapa. Harusnya dari pemerintah sendiri bisa memberikan fasilitas terkait seperti barcode yang memang produknya benar-benar siap
didistribusikan ke swalayan-swalayan. Kayak yang kemasannya sudah memang standar, untuk proses produksinya sudah memang betul, izinnya sudah minimal halal, seperti itulah. Harusnya yang disaring itu yang seperti itu, agar bisa semakin maju UMKM tersebut. Kayak itu, Mas. Ya, semoga setelah ini Bapak Wendy dan pelaku-pelaku usaha yang lainnya untuk proses perizinannya juga dipermudah. Ya, amin. Mungkin sampai dengan tahap ada barcode-nya seperti itu ya. Ya, semoga diperlancar. Amin, 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 amin. Dan segera bisa mendapatkannya. Ya, amin. Untuk omset sendiri, Mas, dari usaha Empon Barokah ini sudah sekitar hampir 3 tahun ini ya, hampir 3 tahun ini omset sudah mencapai berapa? Kalau omset sendiri di tahun 2020 awal corona itu, Mas ya. 2019 2020 kan awal corona itu kan lagi booming-boomingnya, herbal itu lagi rame, itu luar biasa, banyak banget itu, Mas. Udah ya lumayan. Tapi akhirnya dalam tahun 2021 ini kan akhirnya banyak keluar produk herbal, banyak yang bikin produk akhirnya sekarang agak berkurang lah, jauh berkurang untuk saat ini. Makanya semoga ke depan kami bisa mendapatkan fasilitas perizinan agar izin ini loh, Mas. Yang paling penting itu izin kuat, otomatis produk itu dicari orang pasti itu. Kalau izinnya nggak kuat itu susah, kita mau masarin masuk ke sana harus ada izin ini, ya itu yang paling keberatan dari kami, berat lah. Alhamdulillah dari Empon Barokah ini tadi karyawannya sudah disebutkan rata-rata kaum pemuda. Iya, pemuda. Kaum milenial. Nah, di sini mungkin ada pesan, Mas, untuk para pemuda yang di sana, para pemirsa pemuda khususnya. Mungkin para pemuda ini untuk memulai usaha itu bingung lah gitu. Mungkin ada pesan-pesan tersendiri untuk para pemuda, bisa disampaikan. Mungkin pesan saya untuk pemuda-pemuda khususnya daerah Kota Ponorogo, sekarang ini sampean muda merantau nggak apa-apa, Mas, merantau jauh ke luar negeri nyari uang, tapi dikumpulin uangnya, itu dikumpulin buat modal usaha. Soalnya terkendalanya suatu usaha itu kan pertama kan karena modal. Makanya kan kita masih muda, kerja dulu di luar lah atau di mana, kita kumpulin lah, baru kita nanti kalau udah ada modal pasti gampang pengen usaha apa yang sekiranya hati kita pas, hati kita srek, nah baru kita siap membuka usaha. Tapi yang keduanya ya harus kita siapin mentalnya, jangan buru kalau kita usaha itu jangan buru untungnya aja, Mas. Kita juga harus selalu bersyukur apa yang telah kita dapatkan, apa yang hari ini kita dapatkan, pasti besoknya lagi kita akan mendapatkan lagi yang lebih baik kalau kita bersyukur. Kalau kita ngeluh, kita nggak bersyukur, akhirnya ya nanti jadi nggak berkah. Jadi kan semua itu juga tergantung usaha kita, juga tergantung dengan doa kita, dan juga konsisten kita. Karena emang dengan begitu dari usaha kita, kemudian juga doa kita, dari situ dengan konsisten kita juga nanti akan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Dengan jenengan sudah usaha dari 2019 sampai dengan sekarang, mungkin di awal-awal sudah dirasakan pahit, manis, asin dan lain sebagainya. Pahit, sudah aja, Mas. sudah dirasakan dalam usaha Empon Barokah ini. Dan alhamdulillah sudah punya brand, dan kemudian juga punya produk unggulan, dan juga sudah punya izin sendiri seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini bisa dicontoh untuk para pemuda seperti itu. Mungkin dalam komunitas atau dalam komunitas usaha ini, dalam komunitas usaha itu ada penyelenggaraan acara, Mas, acara event-event. Di luar komunitas itu mungkin juga ada lembaga-lembaga atau dan lainnya.
Kalau untuk masalah apa namanya kayak seperti perlombaan di tahun 2021 kita mengikuti perlombaan Mas, perlombaan dari Universitas Darussalam Gontor. Di sana mengadakan festival FEMS Award 2021 dengan beberapa puluhan lebih lah peserta. Alhamdulillah Empon Barokah sendiri, brand Empon Barokah sendiri masuk nominasi dalam produk lokal unggulan terbaik Kabupaten Ponorogo untuk Empon Barokah sendiri. Nah, ini piagam dari Universitas Darussalam Gontor di tahun 2021 diberikan kepada Wendy Herbako sebagai pemenang kategori pahlawan produk unggulan lokal tingkat Kabupaten Kota Ponorogo khususnya. Nah, untuk masalah piala sendiri ini dari Gontor juga di tahun 2021 dari Universitas Darussalam Gontor sendiri dari Fakultas Ekonomi mengirim piagam dan piala langsung ke tempat produksi kami sendiri. Alhamdulillah. Dari hasil dari ini mungkin Mas. Ada selain piala dan piagam mungkin ada apa untuk bantuan dari itu ada. Kalau bantuan sendiri dari Universitas Gontor khususnya itu kami diberikan suatu penghargaan ini sudah luar biasa bagusnya Mas, sudah biasa. Alhamdulillah bahagianya teman-teman di sini juga alhamdulillah bahagia. Teman-teman Sinoman di sini, pemuda di sini itu sangat luar biasa bahagia juga. Alhamdulillah waktu kita juara 1 itu branding Empon Barokah sendiri kan itu awal mula Mas. Kita masih ngerintis-ngerintis usaha awal mula. Alhamdulillah branding Empon Barokah sendiri akhirnya bisa naik. Itu berkat dari dari terselenggaranya acara ini. Kami juga terima kasih kepada Unida Gontor sudah bisa memfasilitasi, sudah memberikan penghargaan kepada kami. Semoga ini ke depan kami juga akan semakin konsisten, semakin menjaga mutu, semakin berinovasi agar produk kami selalu bisa memberikan manfaat, memberikan yang penting manfaat khususnya untuk orang-orang atau customer dari produk Empon Barokah sendiri. Jadi dengan adanya mengikuti lomba ini, nama Empon Barokah atau brand Empon Barokah ini juga ikut naik. Alhamdulillah. Dan semoga nanti semakin naik. Amin. Untuk rekan-rekan yang di sana yang mungkin untuk mau membeli atau mau membutuhkan produk dari Empon Barokah ini mungkin Bapak Wendy bisa menyampaikan ke rekan-rekan. Untuk pembelian produk dari kami sendiri bisa melalui fanspage Facebook kami yaitu Empon Barokah. Untuk Instagram ada empon_barokah, untuk Shopee ada shopee.co.id Empon Barokah juga. Tokopedia juga ada Empon Barokah. Klik aja itu nanti akan keluar produk-produk dari Empon Barokah sendiri untuk pembelian secara online. Atau mungkin bisa langsung ke tempat produksi juga bisa ya Mas ya? Siap. Untuk tempat produksi nanti bisa langsung kunjungi yang di bawah ini, itu lokasi pusat produksi dari produk kami sendiri. Di Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Produk unggulan dari Empon Barokah. Dan ini salah satu produk unggulan Kota Reog, gitu ya Mas. Amin. Mungkin selanjutnya sampai di sini dulu Mas. Siap. Perjumpaan kita. Terima kasih sudah dikunjungi. Mungkin nanti bisa silaturahmi di lain waktu dan semoga pasti. Kami doakan. Kami juga berterima kasih dari channel Dunia Usaha. Dan kami doakan semoga usaha panjenengan Empon Barokah ini semakin berkembang dengan baik dan bisa menjadi produk unggulan Kota Reog. Amin. Alhamdulillah kita sudah banyak berbincang-bincang bersama pemilik usaha Empon Barokah, Bapak Wendy. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat untuk para rekan-rekan atau khususnya untuk para pemuda yang ingin memulai usaha. Dan rekan-rekan semua
yang ingin usaha-usahanya atau pemilik usaha semuanya yang ingin usahanya dipromosikan, silahkan hubungi kami di channel Dunia Usaha. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share serta subscribe channel kami Dunia Usaha. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dunia Usaha. Sukses.